anak-anak gengsi, selamat sore. Iya, baik, kita akan mulai diskusi kita. Dan pada sore hari ini, pembicara-pembicara kita sangat luar biasa, sangat hebat. Yang pertama adalah Oki Mandasari. Siapa anak-anak gengsi yang tidak kenal Oki Mandasari? Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Nah, mari silahkan. Iya. Oki Mandasari ini seorang penulis. Dia menulis novel, menulis cerpen, dan menulis juga hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu politik maupun sosial akhir-akhir ini. Beliau ini luar biasa sekali, sudah mendapat penghargaan sejak tahun 2012, yaitu penghargaan sastra Katulistiwa. Tepuk tangan. Ini penghargaan yang tidak main-main ya, Katulistiwa ini. Hanya orang-orang hebat yang akan mendapatkannya, dan beliau sudah mendapatkan di tahun 2012 sebagai penerima hadiah termuda pada waktu itu. Masih gengsi waktu itu, masih ini usia-usia mereka ya. Lalu beliau sekarang sudah menjadi doktor, seorang sosiolog yang luar biasa, dan saya dengar kayaknya punya institut itu ya, yang baru. Nah, jadi luar biasa sekali narasumber kita hari ini yang pertama. Yang kedua, kita juga punya Pak John Minofuri. Mana ini? Pak John, silahkan. Jangan dibilang Pak ya, Bang aja. Karena masih muda. Iya. Nah, inilah anak gengsi seperti ini, sambil menelpon gitu kan. Iya. Nah, Bang John kita ini seorang dosen sastra ya Bang John? Oh, jurnalistik. Nah, berarti sudah terbiasa bergelut dengan kata-kata dan juga banyak karya-karya yang sudah dihasilkan oleh Bang John. Nah, Bang John ini seorang yang luar biasa sekali, mirip dengan saya usianya. Usianya mirip ya? Ya. Dan tidak hanya usia yang mirip. Sebetulnya kami ini juga sama-sama orang air. Kita itu mudah dipanaskan, kita juga mudah dibekukan. Kita orang Aquarius. Sama dengan Bapak kita di sini juga. Nah, berikutnya adalah Bapak Golagong. Silakan Pak Golagong. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Kalau generasi boomer jadi mood ini. Ya. Nah, Pak Golagong ini Duta Bahasa Indonesia. Duta Baca Indonesia yang sudah banyak sekali berkiprah. Saya pernah ke tempat Pak Golagong dan di sana banyak para anak-anak muda yang belajar sastra kepada Bapak. Waktu itu saya baca puisi, dimenangkan sama beliau, juara 1 saya. Oke, nah kita akan mendengar bagaimana tentang puisi esai Ghost to Gengsi dari mereka bertiga. Yang pertama saya persilahkan Ibu Oki. Saya izin berdiri ya, biar lebih enak. Selamat sore semuanya, adik-adik semua, teman-teman. Tugas saya sore ini bicara tentang Gen Z, tentang sosial media, tentang sastra, tentang literasi. Saya bertanya deh ke teman-teman yang di belakang sana.
Pernah nggak kalau teman-teman merasa galau, merasa sedih, lalu sengaja mencari kutipan kata-kata? Ya kan? Lalu sengaja cari kutipan ayat Al-Quran, diposting, di story. Betul. Jadi kita bisa menandai kalau teman kita itu sudah mulai posting-posting ayat Al-Quran, Alkitab, wah ini lagi galau nih. Ini lagi perlu sebuah kekuatan kata-kata. Tapi disitulah kita kemudian menyadari betapa kata-kata memiliki kekuatan. Kata-kata memiliki daya yang bisa menyembuhkan, daya yang bisa memberi kita keyakinan. Teman-teman semua, saya kebetulan tepat baru 2 hari lalu menyelesaikan sebuah program. Saya menggagas yang namanya writing is healing and writing is protecting. Jadi saya berkeliling ke beberapa kota dalam kaitannya kemarin 16 hari anti kekerasan perempuan, itu 4 kota. Dari Sleman, Ponorogo, Purwokerto, lalu terakhir di UIN Ciputat, kampusnya Pak Jamal. Nah, di situ saya bertemu dengan anak-anak muda yang ternyata ketika kita beri kesempatan, kita beri wadah bahwa ini loh sebuah tulisan bisa menjadi medium yang menyembuhkan, kita bisa mengekspresikan rasa trauma, kita bisa mengekspresikan kesedihan, kita bisa mengekspresikan ketakutan dan harapan dalam tulisan, dan itu dipraktekkan bersama-sama. Apa yang terjadi? Semuanya membuka diri, ada yang kemudian memang nangis, ke-trigger sedikit, tapi kemudian itu adalah proses penyembuhan. Dalam program itu saya selalu didampingin psikolog, jadi psikolog yang selalu menyembuhkan. Tadi Monica sudah menyinggung itu, jadi saya wah cocok sekali ini. Jadi itu menunjukkan betapa Gen Z memang sebenarnya sedang berada dalam kondisi yang butuh healing, butuh penyembuhan, dan sebuah tulisan itu akan menjadi medium terbaik untuk itu. Karena kita nggak perlu repot-repot pergi jauh-jauh, kita nggak perlu harus selalu bertemu psikolog, kita tuliskan itu. Nah, dalam pengalaman saya menulis fiksi, saya menulis cerpen, saya menulis novel, saya menulis puisi juga, saya menulis esai, saya menulis academic writing juga. Untuk proses penyembuhan, memang medium yang paling dekat kita nanti akan pakai puisi gitu. Jadi orang karena apa? Karena otomatis keluar itu emosinya, keluar kedekatannya. Jadi kemudian ketika ada ruang baru, puisi esai, itu juga menjadi sebuah bagian untuk itu. Itu menjadi sebuah wadah kita untuk mengekspresikan itu. Jadi teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua di sini, apa sebenarnya alasan utama saya untuk hadir di sini? Karena saya melihat fakta Indonesia darurat literasi. Betul nggak? Setuju nggak? Kalau dilihat dari angka nanti, Indonesia salah satu negara dengan minat baca terendah. Walaupun saya tahu itu bukan karena orangnya males, tapi karena akses bacaan terbatas. Akses terhadap informasi terbatas. Akses terhadap ruang yang memungkinkan anak muda untuk menulis itu terbatas. Di satu sisi kita kemudian digempur dengan sosial media, dengan public figure yang juga justru menjauhkan kita dari kesenangan untuk membaca. Ya mohon maaf, saya harus menyebut contoh nih. Mohon maaf nih Pak Denny. Contoh, ada pejabat publik bilang dia nggak pernah baca buku. Dan dia bangga dengan itu gitu loh. Nah, ini kan sebuah bad influence. Ini bad influence untuk anak muda gitu loh. Nah, di titik ini bertekad sangat semakin terpancing. Wah, berarti memang literasi ini kita sedang berada di sebuah situasi darurat yang kita justru memang harus melawan influence yang mencoba menjauhkan kita dari pikiran kritis, dari literasi dan sebagainya. Jadi betul-betul saya hadir di ruangan ini karena saya percaya bahwa segala bentuk inisiatif yang bisa membuat orang kembali cinta menulis, kembali cinta membaca, itu harus didukung. Dan ini adalah salah satu bentuk itu. Jadi itu yang harus kita lakukan sekarang. Gen Z punya masalahnya sendiri, punya tantangannya sendiri, dan di tengah segala tantangan itu kita harus berkolaborasi dengan segala pihak, dengan berbagai pendekatan,
Karena situasinya sudah sangat berbeda dengan zamannya Mas Gong nulis Balada Siroy, sekarang udah sangat berbeda gitu. Jadi terobosan-terobosan baru harus dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan dalam berkarya, dalam menulis dan membaca. Itu saja dari saya sebagai pemantik, nanti kita sambung lagi pada diskusi. Iya, terima kasih buat Bu Oki. Berikutnya kita akan pada Bang John nih sebagai pembicara kedua. Silahkan bagaimana puisi esai goes to Gen Z. Izin, saya punya pendirian aja daripada punya kedudukan. Ya, saya berdiri. Silakan, bagus. Saya kedinginan sebenarnya. Selamat sore, salam sejahtera, salam puisi esai. Ini giliran saya bicara, mudah-mudahan lebih pendek dari... Oke. Ini doktor ya, itu duta baca, orang hebat-hebat. Saya ingin sombong juga ada kelebihan saya dibanding mereka berdua ya. Saya pernah nulis puisi esai, yang dua belum ini kayaknya, atau sudah ya saya nggak tahu. Minimal belum diterbitkan lah ya gitu. Oh baru nulis gitu. Habis apa lagi yang saya sombongkan kan? Nah, satu lagi yang saya sombong ini, di dunia ini saya adalah orang pertama yang membaca puisi esai di depan penyair hebat semua. Itu terjadi tahun berapa ya Pak Denny? Tahun 2014 di KSI, Komite Sastra Indonesia. Saya diminta Pak Denny baca puisi Jun, boro-boro baca puisi, kan saya bukan penyair, bukan apa kan. Kata Pak Denny bisa, katanya gitu. Iya saya berlatih lah ya, baca puisi esai klasik yang sangat panjang itu. Minah akhirnya dipancung judulnya, tapi saya baca satu kuplet. Saya baca satu kuplet, tapi tepuk tangannya keras betul, terutama dari Gaus tadi. Mana Gaus tadi? Itu saksinya ya. Oke, saya akan mulai ini pembicaraan ini. Boleh balik dulu nggak slide-nya? Saya beri judul menitipkan puisi esai pada Gen Z dan Gen Alpha ya. Mengapa menitipkan? Sebab tadi seperti Bro Jamal bilang, bahwa puisi esai ini masa depannya adalah pada Gen Z dan Gen Alpha ya. Kita ini yang menulis pertama, ya sekarang aja usia saya misalnya kalau saya dianggap penulis puisi esai sudah 63 tahun ya. Berapa tahun lagi saya kuat menulis puisi esai? Penggagas puisi esai yang sangat produktif sampai sekarang juga begitu, lama-lama mungkin melambat ya. Dicantolin usia gitu ya. Dibebani usia dan lain-lain. Dan penulis yang lain misalnya Pak Hamri juga ya sudah mulai menua gitu kan. Dan juga hampir 70. Tapi sebagian besar saya lihat semangat ya. Nah, maka untuk ke depan walaupun ada dana abadi, tentu saja harus ada semangat abadi ya. Semangat boleh abadi, tapi kan usia kita di Indonesia ini rata-rata paling berapa ya Mbak Oki? 70 ya sekarang? 70 lah, 50 kebanyakan ya. Kecuali Mas Denny sampai 100 nanti katanya, dia ingin menyaksikan ini. Nah itu lama-lama ya menua dan digantikan oleh Gen Z dan Gen A. Makanya bagaimana menyelamatkan puisi saya di masa depan, itu ada di tangan-tangan adik-adik di belakang itu ya. Mereka lah nanti yang meneruskan puisi esai ini untuk lanjut. Nah, cuma saya akan memberikan beberapa hal ya setelah ini. Next. Ada sejarah di Indonesia ya, kalau misalnya puisi esai itu kita sebut produk ya. Ada misalnya dulu ada surat kabar namanya Merdeka. Didirikan oleh BM Dia, seorang wartawan terkenal yang mempunyai area duta hotel ya. Nah, itu korannya laku betul dulu. Tetapi dia tetap tidak memberikan inovasi terhadap produknya itu. Koran Merdeka itu tetap begitu saja. Kemudian BM Dia meninggal tahun 96. Ya beberapa hari bulan kemudian surat kabar juga meninggal. Ya. Surat kabarnya mati juga.
Di zaman itu memang digital baru masuk. Koran-koran lain mati karena masuk ke digital. Kalau koran Merdeka itu mati ditinggalkan oleh pembacanya. Kenapa ditinggalkan? Tidak ada inovasi. Zaman udah berubah, tapi dia tetap dengan gaya tahun 45. Pilihan beritanya sama, gaya penulisannya sama, pembacanya sangat setia. Lama-lama makin sedikit, mati semua, korannya ikut mati. Nah, mengapa saya cerita itu? Bahwa kita ini, penulis-penulis puisi esai ini juga begitu ya. Sudah berumur, ya. Kalau misalnya tidak ada perubahan atau kelanjutan, dan abadi udah ada ya, mungkin itu bisa hidup terus puisi esai, tetapi juga harus, ini bulan apa udah 5 menit lagi ya. Oh iya benar-benar Mbak Aki. Oke, saya cepetin aja ya. Jadi supaya bisa bertahan kita selalu menyesuaikan dengan konsumen kita ya. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen kita. Artinya puisi esai ini adalah puisi yang ada cetakannya. Cetakannya dibikin oleh penggagasnya. Sampai sekarang puisi esai itu kriterianya adalah datang dari penggagas puisi esai. Kalau tidak sesuai dengan penggagas puisi esai, pola yang sudah dibikin, mungkin itu bukan puisi esai, atau tidak seperti yang diinginkan oleh penggagasnya. Gitu. Nah, tetapi sampai sekarang, buku yang sudah terbit itu saya kira sampai 200 buku, berikut yang tadi di launching ya. Nah, mengapa sampai banyak? Karena penggagasnya mengatakan yang bukan penyair boleh ambil bagian. Sehingga penulis buku puisi esai itu banyak sekali, sampai dengan 200 buku, puisi yang ditulis jadi banyak gitu. Nah ini jadi berkembang ya. Seandainya tidak ada pernyataan yang bukan penyair boleh ambil bagian, sampai detik ini mungkin saya nggak berdiri di sini nulis puisi esai. Sebab saya bukan penyair ya. Saya bukan penyair, jadi nggak boleh ambil bagian. Tapi karena bukan penyair boleh ambil bagian, yang nulis puisi jadi banyak. Next. Ini siapa Gen Z dan Gen Alpha. Nah ini sebenarnya adalah pasar ya, pasar bagi puisi esai. Yang pertama ini adalah baby boomers. Itu cirinya adalah kalau misalnya memegang HP, yang dilakukannya adalah manggil anaknya atau mantunya, atau cucunya untuk mengajari bagaimana ini gitu ya. Jadi ini nggak bisa diharapkan ya. Umurnya juga udah ya rata-rata orang Indonesia udah lebih lah ya. Tinggal banyak menulis puisi esai di sisa hidupnya ya. Kemudian Gen X ini adalah saya ya. Dan teman-teman juga lingkungan Denny terdekat yang menulis puisi esai di generasi pertama. Ini juga sudah menua ya. Gitu. Hampir sama lah dengan baby boomers. Nah, Gen Y itu adalah harapan kita sekarang yang bertahan agak lama ya. Dia sudah mengenal internet, sudah mengenal media sosial dengan lebih baik, penerimaan pada media cetak masih tinggi, masih baca buku. Sementara Gen Z, nah ini Gen Z ini adalah orang yang begitu lahir, dia menganggap internet itu adalah sebagai suatu keharusan. Dia nggak pernah membayangkan hidup tanpa internet ya. Apalagi Gen Alpha. Nah pada orang-orang yang Gen Z, mungkin nggak pernah tahu apa yang disebut, saya pernah nanya pada Gen Z, tahu Telegram nggak? Dia jawab tahu ya, tapi Telegram aplikasi di HP ya. Padahal Telegram itu dulu adalah cara mengirim kabar dengan cepat gitu kan. Kemudian saya tanya lagi, tahu Wesel nggak gitu ya? Dia nggak tahu Wesel ya. Dulu kita harapkan betul tuh potongan Wesel datang kan gitu ya. Nah inilah mereka yang kita harapkan nanti menulis puisi esai itu. Jadi Pak Denny itu mendorong-dorong orang menulis puisi esai paling sampai Gen Z. Ya. Sedangkan Gen Alpha, Gen Z juga udah tahap-tahap akhirnya ya. Yang sekarang umurnya mungkin udah 32 ya, 31 gitu. Sedangkan yang ke sana itu adalah angkatan cucu ya. Cucu, oh Pak Denny belum punya cucu ya. Gitu. Angkatan cucu-cucu kita nanti gitu. Next. Nah ini, mengapa puisi esai itu sampai sekarang
banyak yang menulis, terutama di Indonesia, karena penggagas puisi esai itu mendorong orang untuk menulis bagus ya, sehingga dia mau menulis. Dorongan dari Pak Denny itu bisa dikonversi sebabnya, jadi beli token ya, beli beras gitu ya, dan beli macam-macam kebutuhan ya, urusan-urusan teknis yang dimiliki oleh Satrio itu bisa selesai gitu ya. Itu karena itu banyak ya menulis puisi esai. Tapi bukan itu saja ya, itu seperti kata Kak Fatin tadi, itu bukan yang utama. Sebab terbukti bahwa di Malaysia tidak ada begitu-begitunya ya. Dan tetap maju dan banyak karyanya, dan sampai sekarang semangat mereka bahkan lebih hebat dari kita-kita ini mungkin di Indonesia ya. Mereka bikin festival duluan, sedangkan kita follower ya, telat 1 tahun gitu. Nah puisi esai sendiri sebenarnya kan baru lahir tahun 2012. Udah habis tuh waktunya. Oke, sebentar, next satu lagi saya pendekin. Next. Nah, saya sebenarnya ingin berbagi di sini pengalaman dengan Gen Z ya. Saya sudah datang ke sekolah-sekolah, udah banyak sekolah, udah Gen Z ya. Saya sudah datang ke sekolah-sekolah, udah banyak sekolah, udah sepa jumlahnya ya. Dan mengajarkan bagaimana menulis puisi esai. Nah pengalaman saya menuliskan puisi esai, saya selalu membayangkan puisi esai itu seperti apa. Saya pakai contoh film Titanic. Ya. Dan anehnya kalau di Indonesia, anak-anak saya ke SMP ya, kelas 1, dia tahu film Titanic. Ya. Padahal itu kan film untuk angkatan Gen X, Gen Y gitu kan. Tapi ini anak-anak alpha sebenarnya udah tahu juga film Titanic. Nah ini adalah cara paling mudah untuk mengasosiasikan bagaimana puisi esai. Ya. Saya bilang, kamu tahu Titanic? Film Titanic? Tahu, dibilang. Apakah dalam kapal Titanic yang tenggelam itu ada orang yang bernama Jack dan Rose? Dia mulai bingung, ya. Karena kan tidak tahu pengalamannya, bagi dia itu film Titanic, film percintaan antara Jack dan Rose. Ya. Nah lalu saya bilang, ini pakai teori Pak Denny, bahwa itu adalah tokoh fiksi ya, yang dimasukkan dalam film Titanic agar mudah membuat ceritanya, ada membuat dialog, membuat majas dan lain-lain ya, dengan tokoh Jack dan Rose itu. Nah sementara Titanic-nya sebenarnya nggak banyak diceritakan di film itu, tetapi akibatnya sampai sekarang orang jadi tahu Titanic. Nah pendekatan saya begitu, tetapi walaupun begitu, pengalaman saya dari mengajarkan orang menulis puisi esai, pada awalnya susah juga ya, mereka menulis puisi esai seperti yang diinginkan penggagasnya. Mereka selalu menulis puisi esai itu meringkas ya, meringkas ceritanya, lalu dibikin seperti puisi. Tidak ada, fiksinya belum berhasil mereka masukkan. Setelah ketemu 2 kali, 3 kali baru mereka paham betul gitu. Tapi saya kira waktunya udah habis, perpanjang-panjang juga nggak cukup ya. Makasih banyak. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Silakan Pak Gulagung. 20 menit. Ya. 10 menit ya. Oke, saya langsung. 10 menit. Ya. Saya mau menyapa Genji dulu. Kebiasaan saya kalau sedang bicara seperti ini. Ingin novel saya nggak? Enggak, yang Genji. Oke ya, nanti saya kasih. Jawab pertanyaan saya sederhana. Ada yang tahu nggak ibu kota Papua Selatan? Yang Genji, cepat jawab. Nggak tahu ya? Oke, kalau nggak tahu sebutkan singkatan dari band K-pop BTS. Tuh, tahu Pak, kalau K-pop. Ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kasih buku. Ya, silakan. Jawab langsung teriak. Teriak aja, teriak. Oh, ada mikrofon tuh. Ini salah satu identifikasi audiens ya. Ya, BTS, band K-pop. Singkatan BTS itu Bangtan Show. Oke, bahasa Inggrisnya tahu? Bulletproof, Boy Scout ya. Oke, kamu nanti dapat 1 buku dari saya ya. Ada istri saya nanti setor nomor WA-nya. Oke, saya mau jawab. Sebetulnya saya ingin move on. Harusnya saya nuntut ke Pak Denny. Saya nggak nulis, tapi jadi korban. Saya ingat omongan bapak saya bahwa jika kamu ingin tahu karakter seseorang,
beri dia kekuasaan. Jadi rupanya di Indonesia ini ada satu hegemoni ya, ada status quo yang ternyata memang resisten terhadap kehadiran puisi esai, sesuatu yang baru dengan alasan apapun. Tadi sudah saya kasih tahu, jika kamu ingin mengenal seseorang, beri dia kekuasaan. Ini agak-agak sufi nih ya. Nah ini hampir sama analoginya dengan jika kamu miskin, kamu akan jadi kufur kalau tidak takwa dan sabar. Nah kalau kamu tadi merasa bahwa kamu punya hegemoni, kamu akan sulit menerima sesuatu yang baru. Itu aja kamu pahami. Ya, nanti kamu baca peta sastra di Indonesia. Nah saya menunggu 12 tahun untuk bisa menenangkan diri saya. Karena saya suka dengan orang yang punya konsep-konsep baru. Saya mencoba melihat Pak Denny dengan teman-temannya, apakah hanya sekedar manuver, apakah hanya sekedar sensasi, tapi rumus saya hanya 4. 1, dia punya komunitas, 2, dia punya program, 3, dia punya karya, 4, dia punya personal branding yang baik. Nah, dibungkuslah dengan apa? 1, dia komitmen, 2, dia continue, 3, konsisten. Nah saya lihat yang tadi Pak Agus Sarjono bilang, selama dari 2012 sampai 2024, 12 tahun, saya tidak melihat yang memiliki hegemoni itu mempunyai konsep yang seperti tadi. Tidak punya kegiatan yang konsisten dan sebagainya. Sedangkan saya orang yang senang berbicara soal ide, gagasan. Itu ya jawaban sama kamu. Nah hari ini saya ingin menyapa Genji. Genji, ketika dibuka kesempatan oleh Pak Denny untuk masuk ke dunia esai, siapa yang bisa jawab kira-kira apa yang akan ditulis? Saya kasih novel lagi. Ayo. Apa yang akan kamu tulis? Jangan masuk ke dunia kami yang sudah ujur ini. Harusnya menggali ide-ide yang ada di sekitar kamu. Kira-kira bisa nggak menulis patah hati? Bisa kan? Kalau kamu searching di Google, kira-kira teman-teman Genjimu itu kalau patah hati, dampaknya seperti apa? Gabut, apalagi ya? Baper dan sebagainya. Ada nggak yang pernah bunuh diri gara-gara putus cinta? Ada, tulis itu. Ya, 1, broken home. Ada ya? Nah, itu. Ketiga, apalagi? Naksir sama guru. Ada nggak yang kemudian ditolak? Apa istilahnya, Cinderella syndrome atau Oedipus kompleks atau ada ya? Yang mencintai guru atau ustadznya? Enggak, maksudnya cari di riset sama kamu. Pasti ada. Nah tema-tema seperti ini yang bisa kamu tulis. Kamu jangan nulis yang dewasa-dewasa, nggak usah. Mohon maaf, ada nggak kira-kira guru yang senang sama muridnya lalu melecehkan secara, ada? Bisa kamu riset? Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Pak Denny mensupport saya, kamu klik golagongkreatif.com, tahun depan, Januari, itu ada rubrik puisi esai mini, untuk Genji. Ya. Kamu kirimkan ke saya puisi-puisinya, honornya 300.000. Tepuk tangan Denny J.A. Foundation. Ya, jadi untuk Genji umur 25 tahun ke bawah, terutama anak SMA, SMP, saya prioritaskan. Nah, saya ingin menunggu dari kamu tema-tema tadi. Katakanlah itu mental health ya. Jadi persoalan kamu kan sekarang itu. Tadi Tante Monica, Kakak Monica bicara betapa ruwet hidupnya ya. Harus, nah apalagi Genji. Gimana, siap nggak? Kamu klik golagongkreatif.com. Mulai sekarang menerima puisi esai mini dari Genji, honornya 300.000. Siap ya? Nah, itu aja dari saya. Kemudian kita berdiskusi. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Ibu Sastri dan semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berapa menit tuh? Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka bertiga.
Baik, nah kita masih punya waktu beberapa menit. Kalau ada pertanyaan atau sharing ya ada 1, 2, 3, 4. Stop dulu ya. Oh 5, ada 5. Terutama yang Genzi dulu ya. Yang di belakang dulu. Silakan. Sebutkan nama dulu lalu pertanyaannya. Langsung berikan mic-nya. Kak Nita, itu tadi yang di sebelah kanan ada? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Azara Putri Febiana dari SMP Negeri 15 Jakarta. Aku mau nanya, apa aja sih tantangan atau rintangan buat nunjukin puisi esai itu ke Gen Z? Terima kasih. Ya, lanjut yang kedua. Yang masih Gen Z, ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Al-Faqi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Izin bertanya kepada pemateri yang sudah menyampaikan tadi materinya, khususnya ke Mbak Oki dan Bang John. Saya mau tanya bagaimana sih caranya untuk meningkatkan literasi daripada anak-anak di Indonesia ini supaya mereka pada cerdas akan hal membaca itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk meramaikan membuat puisi esai kepada anak-anak Gen Z sekarang ini. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Adel Hasabila dari SMP Negeri 73 Jakarta. Kira-kira apa yang terjadi jika para Gen Z tidak minat mempelajari puisi esai sehingga hal ini berdampak pada masa depan? Dan bagaimana cara membuat mereka tertarik mempelajari puisi esai? Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih untuk pemateri yang sangat hebat pada sore hari ini. Sudah perkenalkan, nama saya Rik Mahawira dari Universitas Negeri Jakarta. Menurut Bapak Ibu pemateri, bagaimana dengan tema puisi esai yang berisikan tentang politik pada ini dan apakah masih relevan dengan Gen Z yang pada saat ini kalau tadi kita bahas itu tentang patah hati dan semacamnya. Mungkin boleh dijelaskan tentang tema politik ini yang sangat perlu ditekankan kepada Gen Z pada saat ini. Terima kasih. Satu lagi. Ini Gen X harus maju nih. Izin Bang Denny. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Perkenalkan, nama saya Heni. Saya dari Satu Pena Lampung. Keberadaan saya di sini ingin menanggapi saja dari Bang John Minofri ya. Tadi di sini dikatakan yang bukan penyair boleh ambil bagian. Dan alhamdulillah saya ada di bagian itu. Rencananya nanti malam saya juga sudah puisi esai saya, karya saya sendiri. Ya, terima kasih Bang Denny untuk penyemangat kami yang bukan penyair. Background saya adalah seorang jurnalis, juga seorang tourist guide dan tour leader. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, kita akan mendengarkan jawaban dari Ibu Oki, Bang John, dan Pak Golagong. Yang pertama Ibu Oki dulu. Iya, tadi ada beberapa pertanyaan ya. Saya akan mulai jawab dari yang saya ingat aja. Apa tantangan memperkenalkan puisi esai ke Gen Z? Tantangannya yang pertama adalah kita sedang berhadapan dengan budaya literasi yang rendah. Jadi minat baca, itu kan di depan udah ada buku-buku puisi esai yang tebel-tebel itu kan. Nah, tantangan pertamanya juga kemudian apakah kemudian itu bisa dibaca oleh Gen Z. Jadi ini berkaitan. Budaya kita untuk membaca dan kemudian budaya kita untuk menerima
produk karya sastra, dalam hal ini puisi esai itu sangat berkaitan. Kalau budaya literasinya rendah, kita nggak bisa mengharapkan akan muncul banyak pembaca dan kemudian muncul banyak penulis. Jadi pertama itu menjadi tantangan utama kita. Jadi upaya kita untuk memperkenalkan karya itu memang merupakan sebuah kerja besar di era hari ini. Kita harus masuk ke ruang-ruang yang memang itu menjadi bagian dari keseharian Gen Z. Jadi kalau Gen Z itu memang native teknologi, mereka semua punya sosial media, kita semua memang harus masuk ke situ. Karya sastra sudah waktunya juga dialihwahanakan dalam berbagai bentuk, dibacakan dalam video-video yang disebarkan di sosial media, itu cara untuk masuk ke Gen Z. Dan kemudian kalau dari praktek saya yang 4 kota kemarin, kan itu sudah menjadi data empiris saya sangat percaya kemudian berikan Gen Z itu ruang sehingga mereka tidak hanya menjadi objek yang kamu nulis dong, kamu nulis enggak, menulis itu jadi kebutuhan. Jadi ketika saya bikin yang writing is healing tadi, ternyata mereka kan butuh untuk healing. Nah, lalu kemudian mediumnya writing. Jadi kita ciptakan kebutuhan untuk menulis itu, dan di sini saya sangat sepakat tadi Monik sudah itu kita CS-an. Jadi memang di sini kita bisa masuk lewat healing itu. Dengan menyembuhkan jiwa-jiwa Gen Z, dengan kita masuk ke pemulihan jiwa, nanti kita akan menghasilkan individu-individu yang lebih sehat dan siap berkontribusi pada masyarakat, termasuk lewat karya. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Berikutnya. Saya hanya menambahkan sedikit, kalau saya masuk ke sekolah Gen Z, kalau kita bicara Gen Z pasti ke sekolah ya. Itu jangan pikirin kendalanya, senangnya aja ya. Kendalanya tadi sudah dijawab oleh Mbak Uki. Saya memikirkan bagaimana supaya kita bersenang-senang di dalam kelas untuk mengajarkan atau untuk menulis puisi esai. Lalu apa saja topiknya, saya kira tidak pernah ada pembatasan tentang topik ya. Semua sih oke ya. Oke aja, cuma saya belum pernah menemui topik misalnya yang saya ingin dengar adalah yang berbau komedi ya. Jadi orang baca puisi itu pada akhirnya di akhir dia baca ada punchline itu dia ketawa gitu ya. Nah saya juga berusaha membuat tapi baru jadi satu, saya belum uji ya. Apakah bisa ketawa apa enggak, kecuali melalui Zoom saya udah uji, itu beberapa yang mendengar ketawa, oke. Nah itu materi jadi tidak apa-apa soal politik, soal apapun tidak masalah saya kira ya. Kemudian bagaimana supaya teman-teman banyak menulis puisi esai misalnya kampus atau sekolah. Ya kalau tadi siapa ya? Bro Jamal bilang melalui gurunya masuknya ya. Harus melalui gurunya yang diketuk bahwa mengundang kita-kita ini misalnya ya di depan nih Mbak Uki, Gulagom atau siapapun masuk ke sekolah. Kita nggak bisa ngumpulin di luar, nggak efektif ya. Kalau efektif di luar ya melalui komunitas misalnya bukan sekolah. Ya kita datang ke sekolah, ada kebutuhan dari sekolah, ya kemudian kita isi gitu. Saya kira segitu. Ya, terima kasih. Saya berdiri lagi ya. Silakan. Ini buat Gen Z. Gen Z lihat ke saya. Nih, tangan saya berapa? 1 lah. Saya mau ngasih tahu soal tantangan tadi. Kenapa saya izin untuk bercerita ya Pak Denny. Kamu tadi bertanya soal tantangan. Puisi esai itu kamu harus cari fakta. Tadi kamu mau bicara soal patah hati, maka kamu membaca. Kalau kamu membaca tiap bulan 1 saja peristiwa, kamu tahu nggak dampak yang terjadi sama kamu? Saya kasih contoh saya. Saya hobi baca seperti itu, membaca peristiwa di koran. Dari kelas 5 SD, setelah tangan saya diamputasi, pekerjaan saya cuma membaca. Kata bapak saya supaya kamu gak minder. Tahu gak hadiahnya apa? Saya baca buku, baca koran, yang kemudian saya tahu ketika Pak Denny menyampaikan gagasan puisi esai, itu satu cara buat kamu agar maju seperti saya. Tahu gak, saya ini sekarang menggantikan Najwa Shihab sebagai duta baca Indonesia. Kenapa? Karena hobi baca. Jadi kalau kamu bilang puisi esai tantangannya apa? Tantangannya di depan kamu tuh pintu sukses. Kamu nanti kalau baca soal patah hati, kamu nanti jadi ahli karena punya solusinya.
Nanti kalau ada temenmu yang patah hati gara-gara ditinggal cowok atau cewek, kamu bisa nyuruh baca puisi esaimu. Tahu nggak? Apalagi hadiah buat saya gara-gara membaca buku, membaca peristiwa-peristiwa. Saya sudah menulis 130 buku sekarang. Jadi tantangannya apa? Tantangannya adalah kesuksesan itu di depan mata kamu. Tantangannya hanya rasa malas, rebahan, apalagi mager. WA dari cowokmu yang kacau itu ya. Iya, beraninya kan mengutarakan cinta lewat WA ya. Nah, jangan pilih cowok kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi, kamu nggak punya tantangan. Kamu nggak punya hambatan. Kalau tantangan tadi persoalannya. Jadi sekali lagi, kamu lihat saya, kamu lihat Mbak Oki, dokter dia, masih muda. Pak Denny di usia 62 udah freedom finansial. Bayangin tuh, gara-gara membaca. Dan konsep membaca Pak Denny dirumuskan ke puisi esai karena cara menyampaikan kesuksesan itu tidak selalu dengan cara dosen satu arah seperti dosen seperti guru, tapi dengan cara yang menghibur tadi, dengan cara yang menimbulkan empati. Jadi Gendy yang sekarang bikin satu tulisan, masukkan ke dalam botol, kubur di dalam tanah, masukkan bibit satu pohon, 10 tahun ke depan di bonus demografi kamu jadi apa gara-gara puisi esai. Saya berani mengatakan kepada kamu ya Gendy, jika mendalami puisi esai hingga sekarang, dari sekarang hingga kamu nanti 10 tahun ke depan, rajin membaca 1 bulan, 1 peristiwa, jadi 1 puisi esai, 10 tahun ke depan kamu akan jadi seseorang. Ya, terima kasih. Itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih, bagus sekali, inspiratif bagi anak-anak Gen Z untuk menulis dan membaca. Nah, anak-anak Gen Z di sini siapa yang memang gemar membaca? Coba berdiri. Nah, oh ada. Nah, alhamdulillah ya, cukup banyak. Tepuk tangan untuk anak-anak Gen Z kita. Ya. Baik, boleh duduk lagi. Nah, membaca itu adalah awal dari menulis. Jadi kamu tidak bisa menulis tanpa gemar membaca. Jadi membaca, kemudian setelah membaca kamu bisa mulai menulis ya. Baik. Nah, tadi ada pertanyaan, sebetulnya sudah agak dijawab oleh Bang John. Bagaimana puisi esai yang bicara politik, apakah relevan? Nah, saya juga ingin minta pendapat dari Mbak Oki, apakah bicara politik untuk anak Gen Z itu relevan untuk anak Gen Z? Ya, tentu saja. Ini saya mau baca puisi ya. Jadi saya akan baca puisi langsung saat ini untuk mencontohkan bagaimana isu yang lagi hot, yang sedang terjadi, itu tetap bisa kita olah menjadi, kok malah mundur, menjadi puisi yang cocok untuk kita. Ini saya mencoba mengikuti puisi esai, hormat puisi esai, karena bagi saya ini sebuah eksperimen juga, eksperimen berkarya. Bagaimana saya bisa memainkan pendekatan saya dalam sebuah format tertentu. Balada penjual es teh. Saya tidak mau membaca yang bagian faktanya karena saya sengaja meninggalkan untuk menebak-nebak. Ya. Setiap pagi ia mengaduk harapan dalam gelas-gelas ketidakpastian. Akankah hari ini es tehnya habis terbeli ataukah lagi-lagi ia bagikan pada sesama pengasong mimpi yang kelaparan dan kehausan? Kerap ia pulang tanpa membawa uang, disambut cemberut anak dan istri. Makan apa kita besok, Pak? Tanya istrinya. Besok harus bayar sekolah, Pak, seru anaknya. Tak ada jawaban selain siul-siul riang. Bukankah kita masih punya doa yang bisa ditanak untuk sarapan esok pagi?
sambil kembali membuat adonan mimpi, lalu besok mengulang kembali hari, menjajakan es teh paling istimewa dari tetesan keringat dan air mata, ia berbisik pada dirinya sendiri. Dalam gelap malam, ia seduh teh untuk dirinya sendiri. Pada setiap sesapan, ia panjatkan doa agar esok hari tehnya laris terbeli. Agar ia dipertemukan mereka yang dahaga, agar cuaca panas kerontang, dan es tehnya membawa kesejukan pada jiwa yang letih, bagi sesama jelata yang lupa manisnya rasa gula. Setiap kali ada kabar keramaian, ia percaya Tuhan menjawab doanya. Apakah itu pilihan lurah, kampanye capres, bagi-bagi bansos, arisan ibu-ibu PKK, kawinan, dangdutan, demonstrasi di jalanan, atau pengajian akbar dengan Gus yang terkenal, itu semua adalah panenan besar hadiah Tuhan bagi para penyabar. Pada setiap keramaian, ia lincah bergerak di sela-sela barisan. Es teh, es teh, es teh. Tak pernah putus ia berseru. Di antara kerasnya dendang musik, berebut perhatian dengan pidato-pidato dan lengkingan ayat suci, juga derasnya hujan di penghujung tahun seperti ini. Es teh, es teh, es teh. Ada doa dan keberanian dalam setiap teriakannya. Es teh, es teh, es teh. Ada keyakinan atas kebesaran Tuhan dalam setiap lengkingannya. Es teh, es teh, es teh. Goblok. Bentak kiai jadi-jadian dari panggung pengajian. Tahu kan? Cahaya kezaliman menembus kacamata hitamnya. Aroma busuk terkibas dari rambut gondrongnya. Kalau es tehmu nggak laku ya itu nasibmu, kata kiai jadi-jadian itu. Gelak tawa menggelegar dari atas panggung, menertawakan nasib penjual es teh yang kian melarat dari hari ke hari, dikepung konglomerat-konglomerat yang ikut-ikutan jualan es teh, juga selebritis dan selebgram yang mengasong es teh kekinian. Sementara ahli gizi dan pakar diet terus bicara tentang kalori dan ancaman diabetes yang tersembunyi dalam segelas es teh. Apakah memang aku goblok kalau aku berjualan es teh seperti ini? Tanyanya pada diri sendiri. Apakah aku goblok kalau aku terus melarat padahal ada jalan pintas untuk jadi konglomerat? Haruskah aku berhenti jualan es teh dan berganti dengan jualan agama, mengasong ayat dan nama Tuhan dalam gelas-gelas kebohongan dan kemunafikan? Terima kasih. Nah, ini saya jadi pengen berdiri juga ini. Saya mau tanya sama anak-anak Gen Z. Gen Z ya. Kalian tahu nggak ini tadi tentang siapa? Oh, berarti kalian juga terhubung dengan media secara baik ya. Nah, pada sore hari ini ketiga pembicara kita menitipkan puisi esai ini kelanjutannya kepada Gen Z. Gen Z adalah masa depan puisi esai, dan puisi esai juga memberi masa depan kepada Gen Z. Oke? Ya. Dengan demikian Gen Z, mari belajar banyak membaca, kemudian mulai menulis. Tadi sudah ada tantangan dari Pak Golagong, tulis puisi esai, lalu nanti akan dihonori, akan dapat 300.000 honornya. 300.000 rupiah. Dari Denny J.A. Foundation. Dari Denny J.A. Foundation. Foundation. Oke. Gen Z, ditunggu karyamu. Tunjukkan bahwa kalian bukan generasi yang melempem, tetapi Gen Z yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Saya promosi